Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Di sini saya akan mencoba mereview manga Bleach bab terakhir, Thousand Years Blood War. Pada kesempatan ini, saya membahas pertarungan Kurosaki Ichigo berhadapan dengan sosok misterius. Siapakah dia? Bagaimanakah serunya pertarungan mereka? Mari kita saksikan. Check it out. Pada awal chapter 480, diperlihatkan bahwa di Soul Society, tepatnya di Departemen Penelitian dan Pengembangan, memberikan sinyal peringatan tentang situasi darurat. Mereka menjelaskan bahwa 102 holo berhasil ditaklukkan di titik koordinat 9020201 dan 51 holo ditakluk di titik koordinat 66038983. Pertahanan di garis batas penyembuhan sampai 0,24. Sementara itu, penghuni bangku ketiga divisi 12, Akon, seakan tahu pelaku yang membuat kekacauan ini dan akan melaporkannya ke kapten mereka, Kurotsuchi Mayuri. Lantas mendengar laporan Akon, Kapten Divisi 12 Kurotsuchi Mayuri menjelaskan bahwa satu-satunya yang bisa mengendalikan keberadaan holo adalah suatu kelompok tertentu dan mereka sendiri. Di sisi lain, di tempat Soul Society terlihat ada Shinigami baru, ia bernama Yuki Ryonosuke. Sementara itu, Zenosuke Kuromodani pun menyuruh Yuki untuk menggantikannya pada misi ini. Dia pun menjelaskan pada Yuki. Dijelaskan karakter Yuki Ryonosuke ini orangnya penakut, terlihat dari ekspresinya. Tiba-tiba datang satu Shinigami menampar Yuki, diketahui dia adalah Shino, rekan Yuki untuk misi pertama ini. Shino pun mengajak Yuki untuk bersiap karena melakukan misi sore ini. Diketahui Shino seorang Shinigami yang pemberani dan sedikit kasar. Menurut penjelasan Yuki, kemunculan holo di Karakura semakin banyak. Kenapa mereka harus dikirim ke sana? Padahal ada Shinigami pengganti yang kuat di sana. Yuki pun seakan merasa takut pergi ke sana. Seakan tidak terima dengan alasan Yuki, Shino pun langsung memarahinya dan berkata, "Mengapa kau penakut sekali?" Di lain tempat, pada malam harinya, terlihat sosok misterius. Dia seakan melihat keadaan setempat. Identitas dan tujuannya pun belum diketahui pasti. Di waktu yang sama, tibalah mereka bertiga di tempat lokasi yang telah ditentukan. Di sini, Kuromodani hanya ikut mengantarkan Yuki dan Shino. Menurut penjelasan Kuromodani, Yuki dan Shino ditugaskan membasmi holo di kota Karakura, sementara Kuromodani ditugaskan di tempat lain. Tanpa rasa takut, Shino pun memberikan aba-aba untuk memulai misi mereka. Dan Shino pun memberitakan bahwa mereka menjalankan misi ini dengan berpencar, Shino ke utara dan Yuki ke selatan. Yuki pun seakan kaget karena mereka tidak bersama. Lalu Shino pun menjelaskan bahwa jika mereka bersama cuma membuang waktu dan mereka menjadi tidak berguna. Dengan ekspresi yang takut, Yuki pun merasa Shino tega padanya. Tak lama kemudian, Shino pun pergi meninggalkan Yuki. Di saat Yuki sendirian dengan ekspresi yang takut, muncullah holo besar di hadapan Yuki. Lihat ada holo di depannya, Yuki pun langsung lari ketakutan sambil mencari Shino. Di saat yang bersamaan, Yuki yang tadinya lari dengan ketakutan, dia kaget melihat sekumpulan holo sedang mengitari seorang Shinigami. Ternyata dalam genggaman holo tersebut adalah Shino yang terluka. Melihat Shino yang terluka di hadapan holo tersebut, Yuki pun tak menyadari bahwa holo yang mengejarnya tadi sudah ada di belakangnya. Tiba-tiba holo tersebut menyerang Yuki. Yuki pun terpental akibat serangan itu. Seakan tak percaya dirinya terluka akibat serangan holo tersebut, Yuki pun mencoba menggerakkan tubuhnya, namun sayangnya dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba dari arah yang tidak diketahui, ada serangan yang mengarah ke holo tersebut. Muncul seseorang di hadapan Yuki. Dia mengatakan, "Jadi kau yang menggantikan Imoyama. Bertahanlah, kau yang lebih harus ditolong daripada temanmu, kalau tidak kau tak akan berguna." Dalam keadaan terluka, Yuki seakan penasaran siapa orang itu. Ketahui dialah Kurosaki Ichigo, sang Shinigami pengganti. Di akhir chapter, muncul bayangan misterius yang sedang mengintai situasi.
Singkat cerita, Yuki yang tadinya terluka kini dibawa ke rumah Ichigo. Tak lama kemudian datanglah Inoue Horihime yang membawakan roti. Begitu juga Ishida dan Sado yang datang tiba-tiba ke kamar Ichigo. Setelah itu Yuki pun tersadar dari tidurnya yang panjang. Menurut penjelasan Kurosaki Ichigo, Yuki tertidur sehari semalam setelah kejadian tersebut. Yuki pun teringat bahwa yang menyelamatkan dan mengalahkan Hollow tersebut adalah Kurosaki Ichigo dan teman-temannya. Yuki pun berpikir bahwa Shinigami pengganti itu kuat. Nyatanya lebih dari itu, dia membasmi semua Hollow dalam sekejap. Tak lama kemudian tibalah Shino di depan kamar Ichigo. Shino seakan merasa bahagia melihat Yuki yang sudah sadar itu. Begitu juga dengan Yuki, dia merasa senang dengan Shino yang tidak apa-apa. Lalu Shino pun menghampiri Yuki dengan jurus Smackdown-nya. Ichigo yang dari tadi penasaran ingin menanyakan nama mereka. Lalu tiba-tiba muncul sosok misterius di kamar Ichigo sambil menyebutkan namanya adalah Ipan. Melihat sosok misterius itu, Ichigo dan yang lainnya pun seakan kaget dibuatnya. Lalu sosok misterius itu memberitahukan nama lengkapnya bahwa dia adalah Ipan Asgiaro. Merasa terganggu dengan kehadiran Ipan, Ichigo pun langsung menyuruhnya untuk pergi dari kamarnya. Ternyata Ipan pun menolak untuk pergi. Tanpa ragu, Ichigo pun langsung menendang Ipan keluar kamar Ichigo. Sado pun bertanya-tanya siapakah dia. Ishida pun mengasumsikan bahwa dia adalah seorang Arrancar. Terlihat benda yang ada di wajahnya itu seperti topeng Hollow. Lalu Ichigo pun langsung berubah menjadi Shinigami dan meninggalkan gigainya. Ipan pun heran mengapa Ichigo menendang dengan tiba-tiba. Lalu Ichigo pun datang menghampiri Ipan. Ichigo pun menganggap bahwa Ipan punya urusan dengan Ichigo dan mengajaknya untuk ikut dengan Ichigo agar Ichigo tahu apa maunya. Dengan santai, Ipan menganggap Ichigo lah yang penasaran dengan dirinya. Ichigo pun langsung mengajak Ipan pergi mengikutinya. Seakan penasaran dengan topeng Hollow yang ada di wajah Ipan, Ichigo pun bertanya-tanya apakah Ipan seorang Arrancar. Lalu Ichigo pun penasaran dengan tujuan Ipan. Lalu Ipan pun menjelaskan bahwa dia bukan Arrancar. Tiba-tiba Ipan pun mengeluarkan benda seperti kalung dan mengeluarkan senjata besar seperti busur. Ichigo pun terkejut melihat benda yang dikeluarkan oleh Ipan tersebut. Ipan pun mengatakan pada Ichigo, apakah ini mengingatkanmu pada sesuatu, Ichigo? Dengan percaya diri, Ipan langsung melancarkan serangan pertamanya ke arah Ichigo. Ichigo pun dengan sigap menghalau serangan tersebut. Di dalam pikiran, Ichigo beranggapan bahwa benda yang dikeluarkan oleh Ipan mirip dengan kalung Ishida, dan dia pun menggunakan topeng Hollow, hanya Arrancar yang menggunakannya. Kemudian Ipan pun melancarkan serangan lagi ke Ichigo. Ipan pun beranggapan bahwa hal yang bisa dilakukan Ichigo adalah menghindar. Ichigo pun beranggapan bahwa sejauh ini Ipan hanya memprovokasinya. Dengan percaya diri, Ipan menyuruh Ichigo untuk menggunakan bangkainya jika ingin mengalahkannya. Merasa dirinya dianggap remeh oleh Ipan, Ichigo pun berniat untuk menggunakan bangkainya untuk mengikuti permainan Ipan. Melihat Ichigo ingin menggunakan bangkai, Ipan pun mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sementara itu Ichigo dibuat kaget karena melihat benda besar yang ada di depannya. Lagi dan lagi, Ipan melancarkan serangannya ke arah Ichigo. Seketika Ichigo terkejut melihat serangan itu. Ichigo pun terkena serangan tersebut. Tak butuh waktu yang lama, Ichigo dapat menghancurkan serangan tersebut. Ipan pun kaget melihat Ichigo yang menghancurkan serangannya. Melihat ada celah, Ichigo pun mengeluarkan Getsuga Tenso ke arah Ipan. Ipan terluka akibat Getsuga Tenso Ichigo. Ipan merasa aneh karena bangkai milik Ichigo tidak lenyap. Ichigo pun penasaran dengan ucapan Ipan tentang melenyapkan bangkainya. Ichigo menganggap bahwa awalnya dia tidak peduli dengan Ipan, tapi sejak 5 menit yang lalu Ichigo tak lagi begitu. Ketika Ichigo ingin mengakhiri pertarungan, tiba-tiba muncul bayangan hitam di hadapan Ipan. Ipan pun menjelaskan bahwa jangan khawatirkan, bayangan ini hanya menyembunyikan yang terpilih. Lalu dalam sekejap bayangan itu membawa Ipan pergi. Ichigo pun terkaget melihat bayangan itu menghilang.
Ichigo pun menganggap itu bukan Gaganta yang biasa digunakan oleh Arrancar. Di akhir chapter 484 terlihat sebuah istana besar, namun di sana sudah ada Ivan yang sedarinya tadi dibawa pergi oleh bayangan hitam. Melihat Ivan berada dalam suatu istana besar, berarti Ivan ini termasuk pasukan berbaju putih yang diketahui adalah Van der Rich. Akhirnya pertarungan Ichigo dan Ivan Asgiaro pun selesai akibat bayangan hitam itu. Bagaimana, seru kan? Sekian review manga Bleach. Nantikan yang lanjutannya yang nggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.